dari tadi kita ngebahas nih tentang kayak persiapan kalian, intinya semuanya tuh tentang posisi kalian sebagai cakorfak. Nah, sekarang gue mau mulai masuk nih ke posisi kalian sebagai korfak di Ketek. Nah, selama kalian ngejabat nih sebagai korfak Ketek atau Kuptek, tantangan apa aja sih yang kalian hadapin? Misalkan kan pasti ada ya dalam mimpin suatu lembaga, pasti banyak banget, nggak sedikit tantangan yang kalian hadapin. Nah, tantangannya apa aja sih kalau dari kepengurusan kalian masing-masing? Mungkin dari kesibukan kalian pribadi, atau mungkin misalkan dari kondisi internal, mungkin pengurus-pengurus kalian, teman-teman pengurus. Mungkin dari Ardel dulu, di Kinap apa aja tantangannya? Oke, Silakan. jadi supaya nggak terlalu luas ini, jadi gue batasin aja di internal ya. Oke. Jadi kalau dari gue sendiri, menurut gue tantangan terbesar itu gimana kita menghadapi kepengurusan kita gitu, orang-orangnya gitu. Gimana supaya kita bisa nge-keep orang itu, termasuk misalnya kabit maupun staff, untuk selalu inget sama tugas-tugasnya masing-masing, nggak lupa akan tanggung jawab mereka, terus kayak supaya terus selain itu juga dilakuin gitu tugasnya. Kalau menurut gue itu sih tantangan terbesar gue gitu. Oke. Tapi emang sih kayak suatu kepengurusan atau lembaga tuh bakal bisa berjalan kalau emang dari internalnya gitu kan, Del. Kayak gue, for information, gue sama Anas dulu tuh jadi salah satu pengurus-pengurusnya Ardel juga. Jadi kayak kita juga ngerasain gimana kepengurusan Kinap waktu itu. Kayak emang sepenting itu sih. Gue juga ngerasain pentingnya Rabep. Rabep tuh rapat BPH, terus kayak pentingnya konsol. Itu emang istilahnya tuh salah satu jaminan pengurus kalian tuh tetap bakal ada di sisi kalian gitu loh selama 1 tahun at least, kayak Iya. gitu. Jadi tuh kayak kita sebenarnya lebih belajar gimana berkomunikasi gitu, kayak gimana kita bisa kerjasama, gimana menghadapi orang yang berbeda-beda gitu dalam situasi yang berbeda-beda. Soalnya kan yang namanya organisasi kan isinya teman-teman kita itu semua orang ya, manusia ya, bukan robot ya. Jadi tuh kita harus pinter-pinter gimana ngomong ke mereka, gimana kita ngebaikin atau nanya kalau ada lagi masalah, gimana kita nge-care, kayak gitu sih sebenarnya, lebih ke gimana kita berkomunikasi menurut gue sih sama mereka gitu. Oke, berarti dari Ardel tantangan utama tuh di komunikasi internal. Nah, kalau dari Anas nih, di kepengurusan Mantul sekarang, apa sih tantangan Anas sebagai korplak Mantul? Boleh Anas silakan. Ya, tantangan ya. Banyak sih sebenarnya, kayak mungkin kayak dulu karena gue tuh baru nih, kalau mungkin temen-temen tahu nih, mungkin yang 2020 kayak kemarin sempat dengerin video Mabim ya kan, dibilang kalau Kuptek tuh ganti nama jadi KMK Teknik di tahun ini. Nah itu kerjanya di tahun gue berarti kan, dan itu tuh emang ya adalah sejarahnya sendiri. Intinya kayak kita disuruh sama Romo harus ganti nama, dan kalau misalnya kita nggak ganti, Romo nggak bakal nyetujuin kayak kegiatan-kegiatan kita gitu kan. Makanya kayak mau nggak mau harus ganti nama, dan jujur emang kalau pergantian nama itu nggak semudah itu loh. Kayak itu tuh kayak gue bener-bener pokoknya kepengurusan gue di awal-awal tuh jadi kayak 2 kali gitu bebannya. Jadi kayak kita harus forming lembaga sekaligus kayak kita tuh harus ngurusin pergantian nama ini. Kayak kalau misalnya ini tuh imbasnya kemana-mana loh kalau misalnya ganti nama itu kan, jadi ganti ke logo juga, terus apalagi ya pokoknya waktu itu kayak banyak, jadi kayak harus ganti nama, harus ganti logo juga, terus kayak ADART-nya juga kayak berarti punya ADART Ketek berarti kayak punya urgensi lebih lagi untuk diamandemen dan lain-lain gitu sih. Terus kayak waktu itu juga gue ngerasa keterbatasan di di angkatan gue juga sih. Buat tantangannya tuh buat nyari anak angkatan gue yang mau jadi BPH tuh susah banget sih jujur. Kayak dari walaupun emang ada aja angkatan gue yang dari kepengurusannya Ardel kan yang jadi BPH, tapi tetap aja susah gitu buat nyari
penerusnya gitu. Kayak waktu itu, ini gue cerita aja ya, maksudnya ini buka-bukaan aja. Saya kayak Boleh. gue buat nyari BPH Humas aja tuh setengah mati gitu loh. Kayak BPH Humas yang sekarang si Lia itu bahkan sampai dilempar-lempar gitu ke Humas dan Litbang, karena waktu itu Litbang tuh gue masih belum ketemu calonnya gitu. Kayak ya gitu, jadi kayak Lia tuh jadi apa namanya, eh, lompat-lompat gitulah, karena emang susah itu gitu buat nyari penerus yang dari angkatan gue, itu salah satunya. Dan bahkan kalaupun gue ketemu kayak itu lintas bidang, dan itu emang kayak iya banyak sih yang lintas bidang, terus kayak harus belajar, harus dibimbing banget gitu kan, karena emang mungkin kayak nggak pernah jadi BPH, kayak nggak pernah ada di sisi yang harus merencanakan sesuatu, jadi benar-benar harus dibimbing banget tuh, ada yang kayak gitu. Jadi itu sih tantangannya, intinya kalau dari internal gue kayak gitu, kayak bagaimana apa ya, lu mendidik BPH lu buat jadi BPH gitu sih, kurang lebih kayak buat mengerjakan tanggung jawab mereka juga dan lain-lain gitu, buat ngajarin mereka kayak biar jadi orang yang, maksudnya kayak lu kan punya visi nih sebagai korban lu, atau sebagai apapun jadi pemimpin tuh lu pasti punya visi kan, lu pengen lembaga lu, atau lu pengen kepanitiaan lu, atau lu pengen apapun, kayak misalnya lu bahkan kalau misalnya lu jadi ketua kelompok kan lu pasti punya visi kan, kayak misalnya lu pengen tugas kelompok lu sebagus apa sih, kayak gitu kan. Makanya kayak itu juga pasti ke BPH lu juga, kayak lu punya apa namanya, visi juga buat BPH lu, kayak BPH lu harus bisa ngerangkul anak-anaknya kah, harus ke keluargaan dan lain-lain gitu. Ya begitu sih, itu tantangannya kayak ngedidik BPH lu gitu, yang bahkan mungkin nggak ngerasain apa yang apa namanya, mungkin kayak lu pengen kekeluargaan tapi mungkin BPH lu nggak merasakan itu apa gimana, jadi kayak mereka struggling juga, itu juga salah satu kesusahannya. Kayak gitu-gitu sih paling kalau tantangannya. Dan kalau misalnya tantangan dari diri gue sendiri, ya adalah kalau misalnya mungkin dari akademis gue itu udah pasti banget ya, kayak gue udah ngomongin akademis dari tadi. Terus kayak ya kalau dari diri gue sendiri mungkin kayak kemudian gue kali ya, gue tuh orangnya moody banget jujur, kayak gue gampang bete, gue gampang maksudnya kayak gue gampang capek secara mental, kayak bahkan pas awal-awal kepengurusan aja, pas lagi forming lembaga, nggak tahu kenapa gue kayak capek banget gitu, kayak gue bahkan mulai mempertanyakan kenapa ya gue mau jadi korfak gitu kan. Kayak oh my god, kayak aduh nggak tahu, itu kayak itu salah, mungkin bukan titik rendah gue pas jadi korfak sih, tapi kayak intinya itu salah satu yang berat juga. Tapi kayak puji Tuhan setelah waktu-waktu itu kayak gue nggak terlalu merasa seperti itu lagi. Mungkin itu karena lagi beradaptasi juga ya teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya kalian ngerasanya kayak gue nanti suatu hari kayak lo jadi sesuatu yang besar, terus kayak lo kayak gue, mungkin itu anggap aja itu salah satu tahap adaptasi sih teman-teman. Jadi kayak jangan terlalu khawatir juga. Mungkin apa yang buat lo besar di saat itu kayak turns out pada akhirnya itu kayak bukan apa-apa gitu. Cuma kayak karena itu lo baru, makanya lo mungkin kaget apa kayak gitu, adaptasi sih. Gitu. Dan itu ya online, jadi kayak itu tantangan banget, kayak pusing banget pas diumumin pas bulan Maret online gitu kan. Waduh, gue langsung kepikiran tuh sama Grasa kan, anjir gimana gimana nih proker-proker kita semua kan, PPKP, WE segala macam, wah kayak ya udah gitu sih. Tapi iya sih Nas, bener, kayak gue mungkin tanggepin dikit kali ya dari jawaban Anas. Jadi itu emang di saat lo ngebentuk suatu lembaga atau kepengurusan, pasti lo menyatukan kepala-kepala yang berbeda gitu loh guys. Jadi kayak Anas nih sebagai korfak, dia kan punya visi mantul singkatannya. Nah itu belum tentu sama kayak yang diharapin sama let's say BPH Anas, termasuk kabit-kabit wakabit gitu kan. Jadi kayak sebagai seorang leader lo emang harus teman-teman nih yang terpanggil atau pengen, nah itu kalian juga harus istilahnya menyamakan biar kalian tuh satu frekuensi gitu loh sama BPH kalian, biar kalian pas ngejalanin kepengurusan juga udah tau lah istilahnya kepengurusan atau lembaga ini tuh mau dibawa kemana. Dan emang waktu di announce bakal PJJ tuh emang itu suatu hal yang baru kan buat kepengurusan kita, termasuk semua lembaga lain. Jadi kayak
sebelum-sebelumnya tuh belum pernah online dan tiba-tiba kita harus puter otak buat gimana caranya proker-proker kita tetap jalan, apa yang mau kita tawarin, apa yang kita mau kasih ke warga juga tetap dapet kayak gitu. Jadi emang tantangan itu emang pasti ada, tapi menurut gue tantangan itu gimana pun bakal ada jalan keluarnya sih. Misalkan let's say KC yang waktu itu kita udah pusing banget kan, kayak KC kan biasa latihannya offline ya, terus ada tugas pelayanan ke gereja yang kayak gitu, misa-misa, terus kayak tiba-tiba online, terus tugas pelayanannya mau gimana, tiba-tiba dari KMKUI nawarin kita buat ngehandle choir satu UI buat Misdos ya waktu itu. Jadi kayak hal-hal yang disebut sebagai tantangan tuh coba kalian jalanin aja, dan semoga pada akhirnya tuh ada aja jalan keluarnya kayak gitu. Jadi kayak nikmatin aja guys. Itu bakal kalian kangenin kok kalau misalkan udah lewat. Ya nggak Del misalnya. Lu bakal kangen sama Iya. Iya, oke. Nah, tadi kan kita udah nanya-nanya nih soal tantangan kalian sebagai korpak. Nah, mungkin buat Ardel yang udah kelar ngejalanin kepengurusan kinap, dan buat Anas yang udah 3/4 kepengurusan kan ya Nas ya? Bentar lagi kelar, oke. Dimantul. Nah, apa aja sih yang udah kalian dapet gitu sebagai korpak? Kalau buat Anas berarti selama 3/4 kepengurusan, kalau buat Ardel selama kepengurusannya sesuai nggak sih sama ekspektasi yang kalian harapin dulu pas mau maju jadi korpak? Boleh dari Anas dulu? Halo, kedengeran nggak ya? Iya, Anas. Ya, kedengeran kok. Apa tadi? Maaf pertanyaannya, tadi tiba-tiba laptop gue agak nge-hang. Oke, jadi kan kalian tadi udah punya ekspektasi masing-masing nih buat kepengurusan yang bakal kalian pegang. Nah, apa aja sih selama kalian ngejabat jadi korpak yang pengalaman atau pembelajaran yang udah kalian dapat sejauh ini, terus sesuai nggak sih itu sama ekspektasi kalian yang tadi sebelum terpilih jadi korpak? Oke. Intinya apa yang gue dapet gitu ya? Banyak banget sih, kayak gue belajar banget kayak gimana di posisi di mana di posisi kayak kepala dari segala kepala gitu kan, kayak pokoknya kayak hal-hal tuh harus butuh persetujuan lo dulu buat ngadain sesuatu, dan lo di bagian yang punya visi besar akan sesuatu gitu, kayak ya itu sih intinya. Kayak gue belajar cara bikin visi misi, gimana caranya lu kayak lu bermimpi pengen punya lembaga yang kayak gimana gitu. Terus yang kedua juga kayak gue belajar juga gimana caranya ngayomin orang-orang gitu, kayak karena gue salah satu nilai gue, kalau misalnya kalian perhatiin kan, mantul iman kekeluargaan pelayanan gitu ya. Kayak gue pengen membawakan kekeluargaan karena dulu mungkin teman-teman yang kakak-kakak gue yang 2017, 2016, 2000 ya gitu-gitu yang waktu itu ikut eksplorasi gue dan lainnya mungkin tahu ya, kayak mungkin selama gue di Kuptek walaupun gue nyaman, mungkin kayak gue nggak gitu, sama gue kayak nggak gitu ngerasain kekeluargaan, kayak gue nggak tahu gitu sebenarnya definisi kekeluargaannya seperti apa sih gitu kan. Tapi kayak ya terus jadi pas selama gue jadi korpak ini gue berusaha untuk ingin mengayomi orang, banyak orang gitu sih, walaupun emang gue tahu gue emang nggak berhasil mengayomi kayak semua orang, tapi kayak ya gue mulai dari lingkup terkecil sih, kayak dari BPH gue mungkin kayak beberapa BP bidang-bidang yang gue pegang gitu kan. Kayak intinya gue ingin orang-orang tuh ngerasa kalau mereka tuh berarti, ngerasa kalau ada yang peduli sama mereka loh. Terus kayak ya perasaan-perasaan amat seperti itu sih intinya. Kayak gue kayak berusahain jadi pemimpin yang mengayomi, dan itu gue belajar banget sih di sini. Kayak gimana sih lu punya, misalnya kayak dari BPH lu gitu, kayak BPH lu mungkin kayak nggak gitu kan kayak kurang istilahnya, menjalani tugas mereka kayak kurang maksimal. Kayak gimana sih lu menanggapi hal itu gitu, kayak lu belajar buat ya udah lu ngebimbing BPH lu buat kayak mungkin bangkit dari masalah-masalah mereka. Kalau walaupun mungkin lu nggak gitu membantu ya, tapi kayak
misalnya lo mendampingi aja sih supaya mereka setidaknya kayak menghadapi masalah itu nggak sendiri, terus kayak gimana supaya mereka pada akhirnya kayak bisa kembali menjalankan tanggung jawab mereka kayak gitu. Itu gue juga belajar di sini gitu. Dan tentunya belajar buat menempatkan diri di posisi orang lain juga sih, karena nggak semua orang seperti kita gitu kan. Maksudnya kadang kita mikir apa, kadang kita mengharapkan apa, tapi mungkin dari dia nggak seperti itu, kayak mungkin dia punya perspektif yang berbeda dan lain-lain. Dan ya gue, dan bahkan mungkin dari sikap sendiri mungkin kadang-kadang kayak kita nggak ngerti kenapa sih dia kayak gitu, kok kayaknya gimana gitu. Dan ya udah kayak ya sebagai korfak ini kayak gue belajar buat lebih menempatkan diri di posisi orang lain dan nggak ngejudge mereka kayak kenapa mereka seperti itu gitu sih. Ya gitu. Dan seperti yang gue udah bilang tadi, belajar buat menggunakan waktu sebaik mungkin sih, kayak apalagi awal semester 5 ini, dimana kayak semester 5 ternyata lebih dahsyat ya daripada semester 4 yang dulu udah gue khawatirkan gitu kan. Ternyata banyak banget tugasnya gitu, kayak ada yang lebih dajal lagi daripada semester 4 gitu kan. Terus kayak ya udah, makanya gue belajar banget nih di semester 5 gimana sih buat nyicil tugas gitu, karena ternyata banyak banget tugas yang gue punya. Dan ya gitu, sebenarnya bukan kayak, sebenarnya gue tuh nggak terlalu terencana, lagi-lagi gue bilang gini, tapi kayak ya udah gue cuma berorientasi gue punya apa aja sih yang harus gue selesaikan gitu, dan kira-kira mana aja yang bisa gue selesaikan dulu gitu, kayak, dan mungkin yang mana yang paling mendesak gitu. Kayak ya gue belajar untuk punya mindset seperti itu sih dalam mengerjakan tugas-tugas gue gitu. Dan ya intinya ya itu sih sebenarnya banyak banget kayak yang gue pelajari, tapi kurang lebih gitu. Dan kalau sesuai sama ekspektasi gue, ya ada beberapa yang sesuai, ada beberapa yang enggak. Misalnya kayak gue nggak mengekspektasikan akan jadi korfak korfak cuma 3 bulan ya. Maksudnya korfak offline yang gue ya seperti itu gue cuma 3 bulan, gue nggak nyangka banget kayak gitu. Dan gue nggak nyangka juga ternyata PJJ-nya sampai akhir gitu. Kayak gue tuh dulu optimis banget, kayak ayolah semester 5 bisa lah offline gitu. Ternyata nggak mungkin juga ya. Ya udah kayak gitu sih. Saya agak kecewa, agak sedih juga sih maksudnya, kayak ya gue dapetnya cuma jadi banyak di PJ-nya, padahal kan gue pengennya juga vibes offline-nya gitu loh, vibes ngumpulnya. Terus kayak ya gitu, sisanya kayak ekspektasi gue bakal belajar sebanyak ini mungkin dulu gue nggak kepikiran sih, tapi ya begitu ya, gue nggak kepikiran sih sebenarnya gitu. Berarti sebenarnya tuh dengan lu jadi korpak atau leader di suatu lembaga, lu juga berperan sebagai konseptor lah istilahnya. Jadi lu mengonsepkan ide-ide atau ekspektasi yang bakal lu taruh di suatu lembaga yang lu pegang. Terus dari jawaban Anas juga berarti sebagai korpak kalian juga bisa jadi temen nih atau sahabat buat ya let's say yang paling dekat BPH kalian ngebimbing mereka. Istilahnya tuh sebutan leader buat seorang korpak tuh emang bener adanya gitu loh guys. Terus tadi juga buat ekspektasi, emang sih kadang tuh nggak semua hal bakal sesuai sama ekspektasi lu, tapi balik lagi nih kayak ekspektasi Anas yang ternyata dengan PJJ banyak banget, justru mungkin lebih banyak daripada kalau kepengurusannya offline. Lebih banyak hal yang bisa lu pelajarin, banyak hal baru yang lu temuin, dan dengan itu lu bisa jadi lebih adaptif, lu bisa jadi lebih kreatif, dan lu bahkan lebih bisa lebih dekat gitu loh sama BPH lu, karena lu harus mengonsepkan hal-hal yang udah lu konsepkan di awal tapi versi online sekarang. Jadi kayak somehow itu bukan hal yang negatif sih kalau yang gue tangkap dari Anas tadi. Kalau dari Ardel gimana nih pengalaman lu sebagai korpak yang udah lu dapet atau lu pelajarin? Oke, jadi mungkin sebenarnya secara keseluruhan ya itu udah dirangkum tuh tadi sama Anas yang waktu awal-awal ya, yang sebelum ngomongin online. Itu udah panjang lebar rangkuman keseluruhan ya secara kepengurusan itu yang gue dapet. Nah, tapi gue pengen nambah ini. Jadi, kalau dari gue sendiri, yang bener-bener gue dapet dan pelajari dan sampai sekarang tuh gue selalu inget gitu.
Kayak gue tuh kalau di TW-TW-in istilahnya sama orang, pasti gue ngasih tahu selalu ini jawabannya. Jadi menurut gue itu, tadi udah gue ngomong juga pada pertanyaan sebelumnya. Jadi itu sebenarnya intinya tuh yang gue dapet banget itu adalah gimana cara lo menghadapi orang dalam berbagai macam situasi bisa berkomunikasi dengan baik sama orang itu. Sebenarnya itu intinya. Terus plus lagi gimana lu sebagai pemimpin nih dalam suatu organisasi, lu jadi orang paling tinggi, lu memimpin, nge-lead arah organisasinya. Tapi di saat yang bersamaan lu harus bisa jadi orang yang paling rendah juga untuk menopang, menyupport semua warga dan kepengurusan lu gitu. Jadi di saat yang bersamaan lu harus jadi orang paling tinggi dan paling rendah juga. Menurut gue itu sih yang paling gue kena banget lah selama kepengurusan gitu. Gila, ya relate banget sih sama jawaban Ardel. Jadi kayak istilahnya dengan lu belajar sebagai korpak di suatu lembaga, itu lu juga udah jadi modal lu gitu loh buat di dunia luar nanti, di luar dunia perkuliahan yang pasti lu bakal ketemu dengan lebih banyak orang yang sifatnya beda-beda. Pasti bakal banyak juga yang gak sepemikiran dengan lu, dan dengan lu belajar dari sekarang buat jadi korpak yang nge-lead banyak banget orang, itu lu juga udah punya modal besar lah istilahnya buat masa depan lu nanti kan ya maksudnya. Yes, benar banget. I see. Mantap sekali guys. Ini baru setengah perjalanan nih pertanyaannya. Oke. Aduh, bisa 2 hari kayaknya ngomonginnya. Semangat kan ya guys ya? Semangat. Banyak banget sih ya ceritanya soalnya. Iya bener banget sih, emang wah gila. Oke, karena dari tadi nih kita udah cerita-cerita, kalian juga udah sharing pengalaman kalian. Nah sekarang gue pengen kalian cerita lagi nih. Apa sih hal yang paling berkesan dari pengalaman kalian sebagai korpak? Yang paling kalian ingat, yang paling kalian gak bisa lupain gitu selama kalian mimpin kepengurusan. April dulu boleh? Oke, jadi sebenarnya kalau dari gue itu sangat simple sebenarnya jawabannya. Buat gue yang paling berkesan buat gue itu adalah gue bisa ngeliatin teman-teman warga KMK Teknik itu senyum sama ketawa. Itu sih yang paling gue seneng. Sebenarnya itu aja, simple itu. Oh, so sweet. Gila. Oke. Kalau dari Anas mungkin apakah jawabannya juga simple? Gue sebenarnya paling bingung nih kalau misalnya ditanyain paling tuh kayak susah gitu buat menentukan mana yang paling gitu. Tapi kayak apa ya? Mungkin yang gue yang gue banggakan mungkin yang kayak berkesan juga kayak ngelihat anak 19 sih sebenarnya. Kayak ya gue tahu sih emang anak-anak 19 tuh anaknya apik-apik ya, maksudnya kayak mereka dedikatif sama kerjaan mereka, kayak kinerja mereka bagus, terus kayak mereka friendly banget anaknya. Mungkin emang sebagai dulu kakak-kakaknya juga ngeliatnya emang mereka terbuka juga ya sama kita, maksudnya kayak nggak susah buat kita deketin mereka juga gitu kan. Dan kayak gue seneng banget jujur kayak ngelihat mereka bisa ngerangkul anak 20 gitu sih, kayak karena gue pengen Ketek tuh jadi keluarga gitu kan buat orang-orang di dalamnya gitu. Dan dengan ngelihat mereka bisa ngerangkul 20 itu kayak ya kayak gue ngerasa tercapai aja gitu apa yang gue impikan gitu. Kayak ya maksudnya kayak gue sebagai emak kayak merasa berhasil gitu, anak-anak gue bisa kayak gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Kayak karena gue selama jadi kormak tuh gue emang benar-benar memposisikan diri gue sebagai emak gitu loh. Kayak ya gue punya anak-anak gue kayak warga-warga gue, terus pengurus-pengurus gue juga kayak harus gue urusin segala macem, kayak ya begitu sih. Jadi kayak gue seneng banget misalnya ngeliat anak 19 bisa kayak gitu ke 20 gitu. Jadi kayak ya setidaknya maksudnya kayak definisi keluarga yang ingin dibawakan tuh kayak nyampe aja gitu, kayak terharu gitu. Adik-adik gue udah bisa membimbing kayak gitu sih kurang lebih. Oke, jadi kalau boleh gue simpulin jawaban kalian tuh
intinya hal yang paling bikin kalian seneng, yang paling bikin kalian berkesan itu di saat warga-warga kalian atau apa ya istilahnya pengurus-pengurus yang kalian pegang nih selama satu kepengurusan tuh bisa apa ya istilahnya bisa happy, bisa sesuai dengan yang kalian impikan, dan mereka tuh udah bisa bergerak sesuai apa ya sesuai ajaran kalian lah istilahnya, atau sesuai cara kalian ngelit mereka gitu kan ya. Iya banget. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal hal yang paling berkesan nih, mungkin pertanyaan ini sedikit mirip dengan hal-hal sebelumnya. Cuma sekarang gue pengen nanya sih, mungkin dari Anas dulu. Apa sih yang Anas banggain dari kepengurusan Mantul? Kalau Ardel berarti dari kepengurusan Kinap. Mungkin selama ngejabat ini, ada nggak sih yang kalian banggain dari kepengurusan kalian gitu? Anas boleh? Dulu pernah ada, belum lama bahkan ada yang pernah nanya ini juga ke gue. Terus kayak jawaban gue sederhana, kepengurusan ini ada dan bisa berjalan aja tuh gue udah bangga sih. Karena kayak ya gue nggak nyangka aja gitu seorang gue bisa memimpin sesuatu seperti ini. Kayak itu yang gue banggain sih sebenarnya. Dan mungkin secara spesifik kayak hal yang istimewa dari kepengurusan gue ya itu sih kayak wah kepengurusan gue maksudnya di kepengurusan gue tuh kayak Kuktek dan apa namanya kayak ya responnya baik juga gitu pada akhirnya kayak kita bisa beradaptasi. Dan ini sih kemampuan beradaptasi Ketek di kepengurusan gue terhadap kondisi PJJ ini, kayak kita masih bisa ngadain kegiatan-kegiatan juga yang ya walaupun mungkin nggak semuanya baik juga ya, tapi kayak ya kita bisa cope up well terhadap situasi gitu. Dan gue kayak bangga gitu sih sebenarnya itu. Dan yang ketiga yang tadi gue udah sebutin juga kayak apa yang paling berkesan ya itu sih kayak ngelihat adik-adik gue bisa ngebimbing adik-adiknya lagi gitu, kayak ya gue merasa berhasil aja gitu kayak gitu sih. Berarti dengan kepengurusan yang lu pegang tetap istilahnya interact sama perencanaan lu dengan visi misi lu, dan dengan warga-warga atau orang-orang di dalamnya tetap berjalan sesuai harapan, itu merupakan sesuatu kebanggaan kan ya? Bentar. Kalau dari Ardel gimana nih kepengurusan Kinap, apa aja sih yang lu banggain gitu? Oke, jadi sebenarnya tuh mirip, tapi gue pakai kata-kata yang beda deh. Jadi kalau gue itu lebih bangga ke orang-orangnya. Jadi tuh gue bangga banget sama orang-orang di kepengurusan gue, kayak gimana caranya kayak kita dari awal nih kayak cuman kumpulan orang-orang, terus kayak kita bisa berhasil kayak menjalani segala macam tanggung jawab visi misi proyek proker selama setahun itu. Jadi kayak gue bener-bener kayak seneng banget gimana ngeliatin pertumbuhan dari yang kita awalnya tuh bukan siapa-siapa gitu lah, kayak kita cuman kayak kumpulan orang di sekre ini mau punya rencana ini mau ini terus berakhir gimana kita bisa ngejalanin semua rencana kita dari awal sampai akhir, walau dengan suka dukanya banyak masalah yang terjadi, gagal, bangkit lagi. Itu sih menurut gue. Berarti dengan kalian ngejalanin 1 tahun kepengurusan, kalian tuh berkembang gitu. Tumbuh dan berkembang bareng-bareng lah istilahnya. Yes. Oke, siap. Tapi emang sih guys, teman-teman yang lagi dengerin, emang sih dalam satu kepengurusan tuh pasti kalian bakal tumbuh, bakal berkembang bareng-bareng, kalian bakal ngejalanin semua manis pahitnya kepengurusan tuh bareng-bareng. Jadi kayak menurut gue ngejalanin suatu kepengurusan tuh bukan hal yang rugi, itu justru kayak menguntungkan dari sisi kalian pribadi, kalian juga punya relasi baru, kalian juga bisa ngerasain gimana sih perkembangan suatu lembaga, kalian bisa lebih terlibat di dalamnya, apalagi kalau lembaga kalian tuh punya banyak hal yang bisa kalian banggain, itu pasti kayak suatu ada rasa puas sendirilah dalam diri kalian, apalagi sebagai korpak kan ya. Wah, lembaga yang kalian pegang selama 1 tahun tuh ternyata berhasil loh sesuai visi misi kalian, itu pasti hal yang sangat membanggakan sih emang. Oke,
Jadi sebenarnya ya setuju banget itu sama semua yang Anas ngomong, itu udah kayak mungkin list dari A sampai Z-nya ya. Jadi gue pengen nambahin yang paling penting.